bil ma'i limaradin au khawfi dhararin. Dan jika kamu berhalangan menggunakan air, orang-orang menggunakan air karena sakit atau khawatir mendapat madarat, au kunta fi safarin falam tajidil ma'a, atau kamu di dalam bepergian kemudian tidak mendapatkan air, fatayammam sa'idan thayyiban badalal wudu'i wal ghusli, untuk mengganti wudu dan mandi. Berarti tayamum niku sebagai pengganti wudu dan mandi junub nalikane kula panjenengan sami boten dipun keparengaken menggunakan air krana mungkin sakit lara sing pas lara ora oleh gunana air. Misalnya panas yang sangat tinggi atau misalnya kena adem sakit, maka wudu atau mandi junub itu menjadikan kita tambah sakit, maka boleh bertayamum. Pernah diceritakan itu saya lupa hadisnya. Itu ketika dalam kondisi perang, itu ada sahabat yang terluka. Sirai. Di Sirai ini terluka, ya. Terus di malam hari ternyata dia itu mimpi dan keluar air mani. Kan mestinya harus mandi junub. Nah, kemudian dia tanya sama sahabat yang lain, aku ini sedang terluka, tapi aku sedang hadas besar, bagaimana ini? Dijawab sama sahabat yang lain, kamu harus mandi. Maka dia mandi. Setelah mandi, sakitnya semakin parah, meninggal. Akhirnya sahabat yang ini lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Kamu telah membunuhnya. Mestinya dia cukup mengganti mandi itu dengan tayamum. Terus tayamum itu sebagai pengganti wudu atau mandi besar atau mandi junub ketika kita berhalangan menggunakan air atau tidak mendapatkan air ketika bepergian. Misalnya pas neng pesawat terbang, dan ini berganggu jatai ngombe. Termasuk ketika kita misalnya sakit tidak boleh menggunakan air. Fadrib biyadaikal arda wamfuhhuma, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu ke tanah lalu tiuplah keduanya. Mukhlisan niyataka lillah, ikhlas niatmu karena Allah. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, dan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bihima wajhaka wa kaffaika, kemudian usaplah dengan kedua tanganmu pada mukamu dan kedua telapak tanganmu. Wa mata amkanaka isti'malul ma'i fas tatahhar bi, dan apabila kamu dapat menggunakan air maka bersucilah dengan air itu. Letakkan tangan kita, tepukan ke tempat yang ada debunya, ya kan? Kalau itu memungkinkan,
di tanah ya di tanah, tapi kalau misalnya kembali lagi pesawat terbang atau neng mobil pas macet neng jalan tol kita nggak bisa keluar, maka kalau katanya Ustaz Samsul Hidayat itu Samsul ya dari kalau PP Masjid Tabib itu yang mampu pengajian tarjih di UMS itu ya cari di tempat yang ada debunya, di jok, di kaca itu aslinya ada debunya ya, cukup seperti itu. Memang ada sih kiai yang mengatakan ya kudu sangu lemah begitu daya apa nih kata mau digelar karena tanah kan dia berpendapat bahwa letakkan di atas tanah, tapi memang majelis takjil itu apa ya, unsur kemudahan dan itu sesuai syariat gitu. Jadi cukup tempelkan di atas meja yang suci di tembok. Nah, sekarang ini tembok. Kemana tembok sing orang dilepok kok nggo malah wae. Ora usah ngaku kapur, tulis kapur kata-kata terus diplek-plek ora usah jalan. Pokoknya anggap ya pokoknya karena di mana di sini ini ada debunya. Tempelkan. Plek. Niat ikhlas karena Allah. Kalau diwaca nawaitun. Baca wae. Plek bismillahirrahmanirrahim. Kalau tangan saya agak cedera, jadi nggak bisa. Yuk. Kemudian basuh di muka sekenanya, basuh tangan. Ini kalau saya dulu ngaji karena Ustaz Samsul Huda itu gini dari belakang. Tarik. Ini tarik lagi. Ini ada seninya. Memang ada sih contoh dari yang mana itu juga begini. Ini. Kalau ini ikut. Benar? Kok sampai Ya, sampai. per gelas. Ya, pertama yang perlu diperhatikan cukup sekali tepukan. Memang ada yang mengatakan tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rai, terus tepuk lagi tangan. Kalau ini bahasa sapi, tangan sampai ke siku. Ini seminya belakang, depan, ini yang ada itu. Tapi yang diambil dari majelis tarjih adalah tempelkan Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, muka sekenanya, langsung tangan tarik dari atas ke. Kalau ini seninya ya, ini tidak. Ya, memang ada sih. Yang aku masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi ada dua orang teman Rasulullah. Ada dua orang itu sedang bepergian. Pas safar, pas waktunya sholat, mereka jamaah sholat karena tidak ada air, bertayamum. Tayamum. Nah. Kemudian berikutnya dalam perjalanan berikutnya ketemu air. Maka dua orang ini kemudian berdebat. Iya gitu. Aku wis salat Pak, bertayamum. Ya ora usah Pak, di sini. Tayamum kuwi nek ana banyu. Lah saiki kan ana banyu. Padahal isak waktunya zuhur misalnya, jam salat zuhur misalnya. Ternyata ini belum selesai. Coba nek misalnya sholat zuhur gak ketemu air, sholat kemudian bersihnya dengan tayamum sampai ngasar baru ketemu air, berarti kan gak masalah. Tapi ini sholat zuhur dengan tayamum, kemudian berjalan sebentar ketemu air, padahal masih waktu zuhur. Iya gitu. Sholat neh tora,
Akhirnya yang satu memilih sholat lagi, bersuci, berwudu dengan air itu, bersuci, kemudian sholat lagi. Yang satu tak usah, Allah senang loro, bersalat, bersalat, salat. Masa bantai, masa bisa Allah gak iya roh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya setelah dua-duanya itu selesai, pulang, kemudian lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakan begini. Nah, Rasulullah itu menjawabnya tidak langsung dua-duanya. Satu dulu, bagi kamu yang tidak sholat lagi karena sudah sholat dengan tayamum tadi, maka kamu sudah mengikuti sunnah dan tidak usah sholat lagi. Jadi sudah sesuai sunnah seperti itu. Kemudian untuk yang wudu dan sholat lagi, bagimu 2 pahala. Jadi kan nggak ada yang salah, ya toh? Nah, inilah bijaksananya Rasulullah. Memang zaman dulu anak masalah langsung takut kanjeng Nabi kan penak anak tangga. Saya ini geger bisa. Berdua kiai kene apa bodo? Ya apa bodo? Cerita kau ini apa bodo jawabannya? Sumbernya ini dewi. Akhirnya kan belum bisa. Zaman Rasulullah kan penak. Zaman Nabi sangat bijaksana. Kamu sudah sesuai sunnah dan tidak perlu mengulang sholat. Bagimu 2 pahala. Ini kan seperti peristiwa yang dulu sering kita ceritakan itu. Ketika ada satu rombongan di depan Rasulullah, janganlah kamu sholat sebelum sampai di Bani Quraidah tadi. Ya. Sementara perjalanannya kan sebelum zuhur di sana sampai akhirnya yang sebagian itu sholat di tengah perjalanan, yang sebagian sholat ketika di tempat tugas, tempat tujuan. Zaman Rasulullah sama, dua-duanya benar. Jadi ya mudah-mudahan awak dewi ngaji kayak ini. Jadi saya yakin apa yang saya amalkan ini benar, saudara saya mungkin juga benar. Jadi ya sudahlah, oke, ada perbedaan ini wajar gitu loh ya. Yang penting kita mengamalkan sesuatu itu kita tahu ada sumbernya, ada dasar hukumnya gitu. Nah sekarang kita belajar tajwid. Biar sama-sama sinau tajwid bab tayamum. Jadi lagi tayamum itu sebagai sarana mengganti wudu atau mandi junub ketika kita berhalangan menggunakan air atau kita kesulitan mendapatkan air. Ya, memang pendapat jumhur itu satu tayamum hanya untuk satu sholat. Tapi memang ditanya jawab itu hadis yang menyatakan bahwa satu tayamum untuk satu sholat itu derajatnya mafhum. Ya. Tanya jawab tanya jawab agama Islam jilid 1. Nah, hukumnya berkor mikir apa jelas terus mau buat. Ya orang tua aja, tapi privatnya tayamum untuk satu kali sholat atau lebih. Telah dijelaskan. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Imam Malik menurut pendapat yang masyhur tidak membolehkan tayamum untuk melakukan 2 sholat fardu. Demikian juga pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Ibnu Qudamah dan ulama Hambali tidak membolehkan satu tayamum untuk 2 sholat fardu.
dalam satu waktu, seperti untuk melakukan sholat jamak. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Amr bin Su'aib, riwayat yang dipandang sahih. Kemudian agar kita pahami bahwa melakukan tayamum untuk setiap akan melakukan sholat lebih sesuai dengan dzahir lafaz hadis tersebut sebagaimana tertera di bawah ini. Artinya saya, Amr bin Su'bah dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, telah dijadikan bumi untukku tempat bersujud dan alat bersuci, di mana saja sholat mendapatkanku, atau menyapu dengan debu, dan saya pun melakukan sholat. Hadis ini menunjukkan kesucian tanah untuk melakukan sholat yang dalam keadaan ketiadaan air, diganti dengan tayamum. Artinya memang jumhur ulama itu berpendapat bahwa satu tayamum untuk satu sholat. Sholat ya, kalau ada pertanyaan ditunda semua dulu, mungkin minggu depan kita lanjutkan. Senang ngaji ini, jelas selalu orang ini kalau pas sinetron itu saya topi continue bersambung serem yang ini ya bagus yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sinar bidunan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.